Malam hari ini tema kita tentang buta diri ya. Mungkin teman-teman bisa tahu tentang buta diri. Kalau buta ya pasti kita sudah tahu ya buta. Kalau buta secara fisik ya buta paling buta mata gitu ya. Ada juga buta-buta yang lain ya, buta hati gitu ya. Buta diri nggak bisa melihat ya, nggak bisa melihat apa gitu ya. Nah, teman-teman kita akan belajar buta diri itu apa sih? Ya, buta diri itu kita tidak bisa melihat diri sendiri. Ya, buta diri. Biasanya kalau orang orang lain, kalau sering kita dengar ya buta hati gitu ya, nggak punya hati gitu ya. Ini buta diri, tidak bisa melihat diri sendiri. Terus kemudian ciri-ciri buta diri itu apa sih? Ya, nah buta diri itu apa sih? Mungkin kita nggak tahu ya, atau mungkin kita sudah pernah dengar tentang buta diri ini, tapi kita nggak tahu apa sih yang dimaksud dengan buta diri itu, atau gimana sih ciri-ciri orang yang buta diri. Nah, di sini ada beberapa ciri dari orang yang buta diri. Ya, yang pertama itu buta diri, ciri-cirinya itu tidak bisa melihat kekuatan dan kelemahan diri. Nah, teman-teman kita itu em, setiap manusia itu punya kelemahan dan kekuatannya. Setuju nggak ya? Tapi kadang-kadang kita itu nggak bisa lihat kekuatan kita atau kelemahan kita. Mungkin ada orang yang bisa lihat kekuatannya. Oh, saya ini bisa seperti ini. Saya ini bisa lakukan ini. Saya ini orangnya seperti ini. Nah, mungkin menjadi kekuatannya. Atau mungkin kelemahannya. Kelemahannya, oh saya orangnya suka minder ya. Nah, orang yang buta diri ini tidak bisa melihat kelemahan dan juga tidak bisa melihat kekuatannya. Ya, mungkin mungkin dia tahu dia punya kelemahan, tapi dia tidak mengakui kelemahan itu atau tidak bisa melihat kelemahannya dia itu secara tepat. Ya, demikian pula dengan kekuatannya. Dia tahu dia punya kekuatan. Ya, setiap kita juga pasti ada plus ada minusnya, begitu ya. Tapi orang yang buta diri ini dia juga nggak bisa melihat kekuatannya dia secara tepat ya. Kekuatan saya itu ada di mana sih? Nah, dulu saya waktu sekolah ya karena ambil jurusan konseling Kristen itu sering ya dari dosen itu dia suka menanyakan kepada kita, coba kalian tulis ya, kalian tulis kelemahannya. Wah, kalau kelemahan saya itu begitu banyak gitu ya. Kalau kekuatan saya tuh kadang-kadang nggak bisa lihat, tapi orang lain bisa lihat kekuatan saya. Nah, itu rupanya ciri-ciri buta diri. Kemudian ada ciri yang kedua, ya. Ciri yang kedua itu orang yang buta diri, rupanya dia tidak menyadari dampak dari sikap dan perbuatannya pada orang lain, ya. Terkadang orang yang buta diri ini dia nggak sanggup untuk menyambungkan eh, niat baik dia, ya, niat baik dia dan wujud nyatanya atau tindakannya, ya, yang bisa kita lihat dari tindakannya. Nah, dengan kata lain begini, kendati niatnya ini baik ya, teman kita ini punya niat baik, tapi dalam penyampaiannya itu dia keliru, ya, seringkali keliru dan akhirnya niat baiknya dia ini tidak terkomunikasikan dengan baik ya kepada temannya. Nah, mungkin dia itu dalam hati dia ya, dia punya niat baik, tapi cara penyampaiannya dia itu keliru sehingga yang tersampaikan kepada orang lain itu adalah hal yang tidak tepat atau tidak terkomunikasikan dengan baik. Misalnya ya, kita punya niat baik nih, kita mau bilang ke teman kita, kamu tuh mungkin ya, kamu jangan mungkin ya dalam hal berpakaian atau dalam hal apa gitu ya. Biasanya dia mau katakan kepada temannya kalau bisa ya begitu ya dalam hatinya dia ini sudah di dalam pikirannya dia mau sampaikan sesuatu yang baik gitu kepada temannya ya kalau bisa bajunya itu kalau datang gereja yang sopan begitu ya. Tapi karena dia buta diri, dia nggak menyadari
sikap dan perbuatannya dia ini, sehingga apa yang dia mau sampaikan kepada orang lain itu keliru dan menimbulkan hal yang tidak baik, ya, tidak, artinya tidak terkomunikasikan dengan baik. Kemudian ciri yang ketiga, buta diri ini orangnya mudah frustasi, ya, mudah frustasi. Jadi apa-apa itu cemas, begitu ya, apa-apa ini salah nggak ya? Aduh, kalau apa dia melakukan sesuatu, dia itu cepat frustasi, ya, merasa diri bersalah. "Oh, ini benar nggak ya?" Nah, begitu orang yang buta diri, ya, frustasi. Nah, dia tidak bisa melihat. Kenapa dia mudah frustasi? Karena sikapnya dia itu tidak dihargai, atau niat baiknya itu tidak dihargai oleh temannya, ya, oleh temannya, sehingga orang ini tidak dapat menerima niat baik, ya. Nah, jadi dia mau apa ya, dia punya niat baik, tapi akhirnya dia itu tidak bisa melihat mengapa orang tidak bisa menerima niat baiknya. Itu berkaitan dengan yang nomor dua, ya, karena yang dia sampaikan itu kan tidak terkomunikasikan dengan baik kepada temannya, sehingga apa, dia sendiri, ya, dia sikapnya dia, kenapa dia bertanya-tanya gitu ya dalam dirinya, kenapa sih niat baik saya itu tidak bisa diterima oleh orang lain. Nah, karena tadi yang di nomor dua, ya, apa yang dia mau sampaikan, niat baiknya itu tidak tersampaikan dengan baik, tidak terkomunikasikan dengan baik. Sehingga orang atau temannya itu tidak bisa menerima masukan dia atau niat baiknya dia, ya. Sehingga di sini si orang yang buta diri ini dia sangat mudah frustasi, ya. Kemudian poin yang keempat, selain dia mudah frustasi, rupanya orang yang ciri-ciri orang yang buta diri ini, dia itu mempunyai pandangan yang negatif terhadap orang lain, ya. Kenapa? Ini juga berkaitan dengan poin yang kedua, poin yang ketiga, ya. Kenapa dia tidak dia selalu berpandangan negatif terhadap orang lain? Karena eh, ketika dia merasa dia itu tidak diterima, dia ini kan memisahkan diri dari temannya dia, dan itu berdampak pada dirinya, ya. Dia semakin hari semakin tidak melihat orang lain itu baik, begitu ya. Akhirnya dia melihat orang ini, kok teman saya ini kok semakin hari semakin aneh, ya. Jadi pikirannya dia itu negatif terhadap orang lain, ya. Dan ketika dia mempunyai pandangan negatif terhadap orang lain, akhirnya orang yang buta diri ini dia makin menutup diri dan makin membuatnya eh, dia tidak terampil di dalam bergaul, ya, tidak terampil di dalam bergaul, makin eh, makin sulit juga dia berelasi dengan orang lain, ya. Kemudian poin yang kelima itu, orang yang buta diri ini tidak bisa membaca sikap dan reaksi orang dengan tepat, ya. Pokoknya dari tadi, ya, dia sudah eh, nggak sadar perbuatannya itu keliru, apa yang dia sampaikan kepada temannya keliru, kemudian dia akhirnya temannya itu yang menerima eh, masukan dari dia itu nggak menerima, kan dia ini, karena apa yang disampaikan tuh ternyata menyinggung temannya, ya. Jadi temannya juga ini merasa, kok gitu ya teman ini. Nah, akhirnya yang buta diri ini dia sensitif, dia frustasi, ya, frustasi, dan terus memandang temannya atau orang lain itu negatif, ya, negatif thinking lah pokoknya dia. Kemudian karena dia sudah negatif thinking, ini membuat dia juga sulit untuk bergaul atau berelasi dengan orang lain. Padahal kita sebagai manusia itu kan diciptakan makhluk relasional, ya. Makhluk relasional di mana kita itu harus berhubungan satu dengan yang lainnya. Kita sangat membutuhkan orang lain untuk hidup, ya, kelangsungan hidup kita. Nggak mungkin kita hidup itu sendiri-sendiri, ya. Teman-teman mungkin bisa coba, ya, kalau bagaimana kita hidup sendiri, begitu ya. Bisa nggak? Ya, mungkin 1-2 hari bisa, tapi untuk seterusnya mungkin nggak bisa, ya. Karena kita memang sangat membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidup kita. Nah, nah, orang yang
orang yang tadi poin 5 ini tidak bisa membaca sikap dan reaksi orang dengan tepat, makin lama dia juga bukan hanya makin sulit untuk berelasi, tetapi makin lama dia juga akhirnya makin terkucil, ya, makin terkucil dari teman-temannya, ya, makin terkucil, dan ini semakin dia terkucil, semakin besar, ya, semakin besar kekeliruannya terhadap orang lain, ya, terhadap orang lain. Dan orang yang seperti ini selalu menyimpan praduga-praduga yang bahwa orang lain itu nggak baik, ya. Orang lain selalu negatif thinking loh kepada teman, dan dia selalu bisa menjadi orang yang selalu meremehkan, ya, orang yang buta diri ini. Nah, mungkin ada teman-teman di antara teman-teman yang melihat, ya, di mana mungkin sosial kalian itu ada orang yang seperti ini, ciri-cirinya. Nah, kalau ada orang yang seperti ini, teman-teman sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak boleh membiarkan, ya. Kita nggak boleh membiarkan orang tersebut mengalami hal yang tidak baik ini, ya. Karena buta diri ini sebenarnya hal yang tidak baik, ya. Hal yang tidak baik. Kenapa? Karena dampak dari buta diri ini, kita itu tidak bisa berelasi dengan orang lain. Padahal sebagai orang-orang muda, kita sangat butuh, ya. Kita sangat, bahkan bukan hanya orang muda, semua orang sangat butuh untuk berelasi dengan orang lain. Apalagi anak-anak muda, ya. Kita sangat-sangat butuh. Kita sangat-sangat harus begitu, ya, berelasi dengan orang lain. Nah, di dalam kehidupan kita, ya, sebagai manusia, terutama dewasa muda ini orang-orang yang produktif, ya, kita itu harus memiliki keterampilan-keterampilan dalam hidup, betul, ya. Kenapa Anda kuliah begitu? Kan untuk memperlengkapi diri dengan berbagai dengan pengetahuan, dengan keterampilan, untuk apa? Untuk kelangsungan hidup kita. Dan begitu banyak orang, bahkan bukan hanya anak-anak muda, orang-orang tua juga tetap belajar, artinya tetap memperlengkapi diri, tetap mengupgrade diri untuk terus menambah keterampilan-keterampilan di dalam hidup, ya. Ada begitu banyak orang di sekitar kita yang bisa kita lihat bagaimana orang terus produktif, ya, di dalam membangun kehidupannya sendiri. Nah, sebagai anak-anak muda, tentunya kita sangat-sangat harus, ya, membangun kehidupan kita dengan berbagai keterampilan untuk apa? Untuk masa depan kita, tentunya, ya. Nah, keterampilan-keterampilan hidup yang ada di sekitar kita yang kebanyakan orang mengupgrade diri itu biasanya dengan keterampilan-keterampilan ini. Yang pertama itu ada keterampilan komunikasi, ya. Orang banyak belajar bagaimana harus berkomunikasi dengan baik. Nah, di dalam komunikasi ini ada banyak mungkin bidang-bidang yang ditekuni oleh orang lain, ya. Mungkin juga di dalam persekutuan kita ada juga mungkin orang yang sedang menekuni bidang ini, komunikasi, ya. Kemudian ada juga orang yang menambah keterampilan-keterampilannya dengan keterampilan organisasi, ya. Bagaimana dia mengorganisasi, bagaimana dia masuk di dalam sebuah organisasi, bagaimana dia harus berorganisasi dengan baik. Nah, ini sangat perlu bagi kita kaum muda, ya. Dan juga mungkin ada orang yang menambah keterampilannya dengan keterampilan manajemen, ya. Nah, ternyata teman-teman sebagai anak-anak Tuhan, sebagai juga orang-orang yang produktif begitu, ya, kita semua orang harusnya, ya, harus mempunyai bukan hanya keterampilan-keterampilan ini, ya. Ini secara umum orang harus memiliki keterampilan-keterampilan seperti ini, ya, komunikasi, organisasi, manajemen, ya, itu harus. Nah, tapi kita juga perlu untuk bisa menambah kemampuan kita dengan keterampilan melihat diri sendiri, ya. Tadi buta diri itu kenapa orang tidak bisa melihat diri sendiri. Nah, kita harus mempunyai keterampilan atau kemampuan untuk melihat diri sendiri. Kenapa? Ini penting loh. Teman-teman, sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita mampu melihat diri sendiri, kita itu akan mampu melihat orang lain dengan baik, ya.
kita akan mampu memandang orang lain dengan baik. Memang teman-teman di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang tidak bisa kita lihat sendiri, tapi orang lain bisa lihat. Nah, ada juga hal-hal yang kita tahu, tapi orang lain tidak tahu. Ada juga kemampuan hal-hal yang maaf ya. Nah, ada juga orang lain yang kita tidak tahu dan orang lain tidak tahu. Itu hal yang tersembunyi ya. Nah, tapi di dalam kehidupan kita, kita harus mampu melihat diri kita sendiri ya. Kelemahan kita dengan tepat, kekuatan kita dengan tepat. Untuk apa? Supaya di dalam relasi kita dengan orang lain, itu kita juga bisa memandang orang lain itu dengan tepat. Karena ternyata ketika kita tidak mampu melihat diri kita sendiri, itu akan berdampak ketika kita akan melihat orang lain. Dan juga tidak menutup kemungkinan kita akan keliru dengan melihat Tuhan. Ya, kita memandang Tuhan. Nah, teman-teman, kalau ada orang-orang yang di sekitar kita ya, yang tidak bisa melihat diri sendiri, atau kita pun tidak bisa melihat diri sendiri, ada cara dan solusi yang saya temukan di dalam masalah buta diri ini ya. Tentunya bukan pendapat saya, tetapi ini pendapat ahli ya. Nah, yang pertama, ketika kita melihat orang lain yang buta diri atau teman kita yang tidak bisa melihat dirinya sendiri, kita harus membantu ya, betul ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus saling membantu supaya kita itu bisa bertumbuh bersama, kita bisa memandang diri kita itu dengan baik, dan kita juga bisa memandang orang lain itu dengan baik. Dan terutama kita bisa memandang Tuhan, ya, memandang Tuhan dengan baik. Nah, ada cara yang diberikan kepada kita. Yang pertama itu ketika kita melihat orang yang buta diri. Sebenarnya orang yang buta diri ini dia itu membutuhkan sesuatu begitu ya. Ketika kita melihat orang yang buta diri ini, dia itu sebenarnya orang yang buta diri ini ingin berelasi dan dia juga butuh penerimaan, ya. Dia sebenarnya ingin berelasi tapi karena dia buta diri kan tadi ada di atas ya ciri-cirinya, dia itu tidak bisa melihat kelemahan, dia tidak bisa menyampaikan niat baiknya dengan baik, maksudnya dia komunikasikan niat baiknya itu tidak tepat sehingga dia frustasi. Tapi di dalam hatinya dia sebenarnya buta diri ini dia ingin berelasi dan dia juga butuh penerimaan dari kita. Nah, ternyata ya orang yang buta diri ini mungkin ya ada kemungkinan secara psikologis bahwa di dalam rumahnya mungkin juga dia dibesarkan dengan keluarga yang cuek, ya begitu. Dengan keluarga yang cuek. Atau mungkin di dalam rumahnya dia itu orang-orang yang dingin, ya, nggak peduli. Bukan nggak peduli sih, tapi mungkin malah ngomong ya, komunikasi di dalam keluarga itu nggak baik. Nggak baik bukan berarti bertengkar terus, bukan. Tapi jarang begitu ya komunikasi antara mungkin orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, terus anak-anak dengan saudara kandung, itu terjadi mungkin di dalam rumah. Sehingga orang yang buta diri ini, dia itu sejak kecil mungkin dia dipaksa untuk memunculkan dirinya agar terlihat dan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, ya, dengan berbagai cara. Nah, bisa dengan berbagai cara, bisa dengan cara yang positif, yaitu mungkin dia berprestasi, atau mungkin dengan cara yang negatif dengan kenakalan-kenakalan yang dia tunjukkan, ya. Nah, ternyata ini sikap buta diri ini ya, itu muncul karena ada pemicunya, ada latar belakangnya. Nah, mungkin kita bisa cross-check ya, atau kita bisa melihat ya, oh ternyata kalau orang yang buta diri ini ternyata dia itu butuh penerimaan dari kita, dari teman-temannya, ya, karena mungkin di rumah dia nggak dapat hal itu, sehingga dia menjadi orang yang buta diri yang keliru, yang tidak bisa memandang orang lain, yang selalu berpikiran negatif, begitu ya. Dan apa yang dia ingin sampaikan kepada teman-temannya itu tidak terkomunikasikan dengan baik, ya. Nah, orang yang buta diri karena dia butuh penerimaan,
kita sebagai temannya itu kita harus yakinkan, ya, harus yakinkan teman kita bahwa dia itu dikasihi dan dia diterima, ya. Jadi sikap kita harus menunjukkan bahwa dia itu dikasihi, ya. Kita mengasihi dia, kita menerima dia dengan apa adanya. Nah, ini sangat membantu rupanya untuk orang yang buta diri. Karena memang di dalam hatinya dia, keinginannya dia itu untuk berrelasi dengan orang lain besar begitu ya. Dia pingin, karena memang kita sebagai manusia kan saya bilang tadi kita makhluk sosial ya. Nggak bisa nggak berrelasi dengan orang lain. Sehingga ketika kita mengasihi dia, kita bisa menerima dia apa adanya. Nah, orang yang buta diri ini akan sangat menolong ya, akan sangat menolong dirinya untuk melihat dengan tepat setiap kelemahan dan kekuatannya, juga nanti dia akan mempunyai pandangan yang baik tentang orang lain ya. Jadi dia akan positive thinking dengan orang lain. Ya. Kemudian hal yang kedua yang perlu kita uh, sampaikan atau yang perlu kita lakukan untuk orang yang buta diri ini, yang kedua itu kita bisa menanggapi ya, kita menanggapi dia. Nah, menanggapi artinya begini. Setelah teman kita itu merasa dikasihi, setelah dia itu merasa diterima oleh kita, nah, maka kita harus memberikan tanggapan yang positif kepada dia, ya. Dan kita harus memberi tanggapan yang positif kepada dia. Ini ya, kita harus yakinkan terus bahwa dia itu dikasihi. Kita harus yakinkan terus bahwa dia itu diterima. Dan kita memberikan tanggapan yang positif kepada dia. Sekalipun ya, sekalipun sikap dia mungkin membuat kita tersinggung. Sekalipun mungkin sikap dia keliru. Tapi justru orang yang seperti ini, dia ingin diterima di komunitasnya. Dia ingin dikasihi oleh teman-temannya. Sehingga ini akan menolong dia secara perlahan-lahan, dia dapat melihat siapa dirinya. Ya. Dan inilah yang sebenarnya terhilang di dalam dirinya dia. Ya. Dan inilah yang harus kita berikan kepada orang yang buta diri. Ya. Kita harus menanggapi dia dengan positif. Setelah dia menerima kasih dan dia percaya kepada kita, maka kita memberi dia tanggapan yang positif ya. Nah, saya katakan tadi karena orang yang buta diri ini sangat negatif thinking, maka teman-teman kita harus menunjukkan kasih kita itu yang tulus ya. Ketika kita menunjukkan kasih kita yang tulus kepada teman kita, dia itu akan percaya kepada kita. Karena kan tidak mudah ya, orang yang buta diri ini terus berpikiran negatif ya terhadap orang lain. Kok orang itu jahat ya? Kok orang itu nggak mau terima saya? Kok saya dikucilkan ya? Kok mereka nggak mau dekat dengan saya ya? Nah, sikap-sikap seperti ini kita harus betul-betul dengan kasih yang daripada Tuhan, dengan kasih yang tulus, dengan kasih yang murni, kita mengasihi dia, kita menerima dia. Sehingga ketika dia merasa dikasihi, betul tulus dia diterima dengan baik di komunitasnya, maka buta diri ini ya hal-hal negatif yang ada di dalam diri dia itu akan hilang. Nah, teman-teman, siapapun kita, saya yakin kita itu perlu penerimaan ya dari orang lain. Ya, perlu penerimaan dari orang lain. Apalagi anak-anak muda ya. Orang-orang muda itu sangat butuh penerimaan dari teman-temannya ya. Nah, dan mungkin ini akan menjadi pelajaran kita sebagai anak-anak Tuhan untuk melihat teman-teman di sekeliling kita itu dengan kasih yang tulus ya. Dengan kasih yang tulus di dalam persekutuan kita. Mungkin ya di dalam persekutuan yang kecil di PPK Hebron, kita bisa menerapkan sikap kasih yang tulus kepada teman-teman kita, dengan sikap penerimaan kita yang betul-betul sebagai anak Tuhan kita bisa terima dia apa adanya sekalipun banyak kekurangan. Dan saya yakin itu pasti semua punya kekurangannya. Teman-teman kita atau kita pun sendiri pasti banyak kekurangan. Tetapi bagaimana di dalam komunitas kita sebagai anak-anak muda khususnya di
PPK Hebron itu kita bisa mengasihi teman kita bisa menerima teman kita apa adanya, dan kita boleh saling membangunnya di dalam persekutuan kita. Nah, firman Tuhan katakan begini. Amsal 15 ayat 12, si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Nah, ini artinya apa? Nah, teman-teman, ada orang yang kalau ditegur begitu ya, kalau ditegur atau dikasih tahu itu nggak mau, ya, dia nggak mau. Terus dia juga menjauhkan diri dari orang-orang yang bijak ya, yang berakal budi begitu ya, yang apa ya, yang berhikmat lah begitu. Nah, orang yang si pencemooh, kalau di sini si pencemooh ya, kalau orang yang tadi ya bisa diri itu tidak bisa kita tidak menerima, kita tidak bisa mengasihi dia dengan dengan baik ya, dengan kasih yang tulus, terus kita tidak bisa menerima dia, terus nah dia juga tidak mau ditegur ya, orang-orang seperti ini tidak mau ditegur ya, dia akan menjauhkan diri dari uh, komunitas. Nah, tapi setelah kalau orangnya sudah menerima kasih dari kita dan dia sudah menerima penerimaan dari kita ya, artinya hatinya sudah terbuka kan, sudah terbuka. Nah, disitulah kita sebagai teman-teman bisa mungkin ya secara perlahan-lahan kita bisa memberitahu orang tersebut. Ya, kita bisa menegur dia dengan kasih. Nah, begitu. Nah, teman-teman mungkin ini materinya pendek ya. Kita ini mungkin hal yang bisa saya bagikan. Mungkin dari teman-teman ada yang perlu di-sharingkan dengan buta diri ini, atau mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan, boleh silakan. Atau ada pengalaman yang dulu loh saya contoh seperti ini. Tapi akhirnya mungkin ya menemukan solusi di persekutuan. Oh, karena persekutuan PPK Hebron itu orang-orang yang fair, begitu ya, orang-orang yang peduli. Nah, akhirnya saya itu berubah. Gitu. Ya, menemukan satu hal yang baru. Ya, mungkin di dalam kehidupan kita orang yang bukan hanya bisa diri ya, tapi juga minder mungkin. Tapi setelah saya mengikuti PPK Hebron ini, saya itu berubah. Ya, mungkin ada pengalaman-pengalaman seperti itu ya, teman-teman bisa di-sharingkan. Ini kita ada berapa orang ya pemuda, ada Kuang. Kuang, hai Kuang, yang jauh di sana, di Surabaya ya Kuang. Ada Owen, ada ini YSF apa sih? Ucup, ucup. Oh, Usum, terus Damis Kopi ya. Ada berapa orang kita? 6 ya. Silakan yang mau sharing-sharing. Cuk, bisa sharing Cuk. Silakan. Ke Kuang. Kuang, gimana Kuang di sana? Di Surabaya, Kuang. Ya, baik aja sih. Baik ya, Kuang. Gimana Kuang dengan teman-teman di sana? Sudah ini? Sudah Ya, bisa teman sini kan, bersatu? ya teman sini kan dari budaya yang beda kan sama di Kalimantan. Beda Ya, bahasa, beda budaya. Jadi ya masih adaptasi lah. ya pastilah Kuang ya. Masih perlu adaptasi terus ya Kuang ya. Iya. Iya, semangat Kuang kuliahnya. Ada Owen Wan, kumaha Wan. Ya, halo, Gimana Wan? aman. Nah, teman-teman boleh sharing, yang mau sharingnya boleh silakan. Ada Usup juga Sup, bisa sharing. Image kopi aja sendiri yang ini kah? Yang cewek ya, berdua sama saya. Nggak tahu. Yuk, gimana? Belum 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 ada contoh sih. Belum ada atau belum tahu ya, Sup ya? Ya, mungkin juga teman-teman kalau belum tahu bisa mengenal diri sendiri ya. Apakah saya orang yang termasuk di dalam buta diri atau bukan? Ya, ini bisa menjadi identifikasi teman-teman. Dan ya semoga kita ya pemuda-pemuda semakin hari semakin melihat siapa diri kita dengan baik tentunya ya. Dan kita juga semakin uh,
supaya bisa berelasi dengan baik juga dengan teman-teman, sehingga di masa muda kita ini betul-betul kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan ya. Dengan kita mengenal diri kita sendiri, tentunya kita akan melihat orang lain itu dengan baik, terlebih juga pencipta kita ya. Kita akan memandang pencipta kita dengan baik. Nah, diri. Biasanya kita buta hati ya. Buta hati. Ini buta diri. Teman-teman, kalau tidak ada mungkin kita akan tutup pertemuan kita ya, kelas pembinaan kita malam hari ini. Saya minta Miss Poppy memimpin kita di dalam doa ya. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang terus meneguhkan kami, bahkan menegur kami, bagaimana kami boleh mengenal secara pribadi diri kami. Tuhan tolong kami untuk kami boleh semakin dalam, semakin mengenal diri kami, pribadi kami, apakah kami memiliki sikap yang baik atas diri kami, dan kami juga boleh terus mengenal Tuhan. Apapun yang Tuhan boleh beri kepada kami boleh mengucap syukur, dan kami boleh terus mengasah diri kami untuk semakin terus mengenal Tuhan. Ajari kami Tuhan, untuk kami juga berendah hati ketika kami mengenal diri kami sendiri. Kami juga belajar untuk tidak merendahkan orang lain, kami semakin merendahkan diri kami. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Berapapun orang yang boleh mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, biarlah kita semua boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih dalam surga, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.